Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Semoga kita semua senantiasa sihat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Datang ke toko membeli ikan. Ikannya lohan di dalam rantang. Sebelum filem ini kita tonton, dong ucapkan selamat datang. Kali ini Dong akan bercerita tentang filem web series garapan lembaga kemanusiaan terbesar di Indonesia, iaitu Lembaga Aksi Cepat Tanggap. Filem yang disutradarai oleh M. Dedi Vansopi ini diangkat dari kisah nyata yang diambil dari kondisi musyola yang atapnya rapuh dan bocor. Berjudul Atap Padang Mahsyar, filem ini membawa pesan tentang keutamaan sedekah. Tanpa panjang kali lebar, Dong mulai ceritanya. Selamat menonton dan menikmati. Atap Padang Mahsyar menceritakan musalah Baitur Rahman dan aktivitas warga yang ada di sekitar tempat ibadah tersebut. Suatu hari, sebahagian atapnya roboh. Ustaz mengatakan kepada warga yang sama-sama sempat melihat, mengatakan musalah ini tidak pernah direnovasi semenjak dibangun. Salah satu warga mengusulkan untuk meminta sumbangan ke warga-warga sekitar dan luar kampung atau buat amal jaringan di jalan raya. Ustaz menanggapi dengan tidak setuju. Ustaz mengatakan pendapatan mereka juga yang pas-pasan dan dengan alasan lebih baik atap ini yang jatuh daripada agama kita yang jatuh karena meminta-minta. Kita usahakan sendiri aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah musalah yang punya kebiasaan mendengar ceramah radio bersama-sama, saat itu mendengar ceramah dengan topik Padang Mahsyar. Ceramah radio tersebut sering diputar oleh warga yang dulunya punya masa lalu yang hitam. Dia insaf dan saat ini sudah beralih profesi menjadi tukang bubur keliling. Mereka yang mendengar ceramah tersebut menjadi cemas dan takut kerana memikirkan amalnya yang kurang. Ustaz Bukhari sebagai orang yang dituakan, mengajak jamaah untuk bersedekah membangun kembali atap musalah yang roboh. Yang kita atepin, kita bangun atap di Padang Mahsyar. Pokoknya, saya mau atepin untuk dipakai di Padang Mahsyar. Banyak warga kampung yang sudah mendengar ide dan usulan Ustaz untuk membangun secara mandiri renovasi pembangunan atap musalah. Salah satu warga yang bekerja sebagai tukang cukur rambut menanyakan kebenaran informasi Ustaz tersebut. Tukang bubur Kang Idris menjelaskan tujuan Ustaz Bukhari dengan menyampaikan salah satu hadis Rasulullah. Kang, itu ada hadisnya. Karena nanti manusia di Padang Mahsyar akan dinaungi oleh amalan dan sedekahnya. Walau warga menertawakan dan pesimis, tapi mereka berusaha untuk menyisihkan sebahagian penghasilan mereka untuk sama-sama bergotong royong mengganti atap musalah. Anda cuma Bukhari, Mak Sri menjual nasi pincuk. Dia sisihkan 1 pincuk 2 pincuk. Bahkan si Darsan kuli panggul, tiap hari dia setor 1 panggul 2 panggul. Tukang cukur pun tergerak untuk membantu. Berapa, Pak? So ikhlasnya. Kenapa begitu? Iya, saya sudah niat berapapun yang cukur di waktu asar sampai maghrib. Pokoknya semua akan saya serahkan untuk pembangunan atap musola. Di tempat berbeda, Arul sedang mengutarakan kekagumannya akan Ustaz Bukhari kepada Kang Tarban. Kang Tarban menjelaskan bahawa Ustaz Bukhari itu orangnya beda. Beliau itu lulusan Universitas Islam Timur Tengah, lebih memilih mengurus musalah kecil di kampung ini daripada di luar sana harus mengalah sama prinsipnya jika ada yang beliau tidak setuju. Ngomong-ngomong, Arul bukanlah warga kampung tersebut, melainkan Arul adalah pemuda yang keluar dari rumahnya untuk mencari jati dirinya. Takdir Allah sampailah Arul di kampung tersebut dan menetap sementara waktu. Arul meminta izin kepada Kang Tarban untuk bisa menetap di kampung tersebut, minimal sampai renovasi pembangunan atap musalah selesai. Bocor.
Hujan kembali menggenangi musola. Arul dan Kang Tarman kembali mempersiapkan alat tempur mereka untuk membersihkan genangan hujan. Sembari bertukar fikiran dan berharap atap musola akan secepatnya direnovasi. Istirahat sejenak, mereka bercerita. Kang Tarman memperlihatkan foto isterinya kepada Arul dan curhat akan kondisinya sekarang akibat dari masa lalunya yang juga hitam seperti tukang bubur. Kang Tarman dulunya pemborong bangunan yang lumayan sukses. Karena ketidakjujurannya, tibalah saatnya Kang Tarman mendapat teguran dari Allah. Kakinya pincang sampai saat ini. Sedih, akhirnya Kang Tarman ditinggalkan isterinya. Penyesalan, tinggallah penyesalan. Benar dari ceramah yang saya dengar. Keluarga yang dikasih makan dari hasil pasir durian, maka keluarga itu akan bercerai-berai seperti pasir. Tidak putus asa, Kang Tarman selalu bangun solat malam untuk minta ampun akan semua dosa dan kesalahannya. Satu malam selesai solat, melihat kotak amal musola, Kang Tarman miris melihat hasilnya. Dia kemudian segera membangunkan Arul untuk mengaminkan doanya. Ya Allah, besok saya mau jualan lekar, ya Allah. Ini kotak kayak perut kembung, gede doang, gak ada isinya, ya Allah. Saya pingin banget punya atap padang mahsyar. Besoknya selesai jualan, Kang Tarman bertemu kembali dengan Arul di musyola. Kang Tarman kelelahan dan agak sedikit menggerutu akan hasil jualan yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Arul memberikan motivasi kepada Kang Tarman. Bersamaan dengan itu, Ustaz Bukhari datang ke musola dan menghampiri mereka yang sedang cerita. Ustaz menanyakan khabar mereka. Kang Tarman kembali menceritakan kegiatannya hari ini. Jualannya yang diniatkan untuk musola tidak mudah. Ustaz Bukhari menyampaikan kepada Kang Tarman, kelelahan akan Allah ganti dengan kekuatan. Terbukti, Ustaz meminta Kang Tarman berdiri. Dan saat itu juga kakinya bisa normal kembali. Ustaz menitip pesan, jualan tidak perlu fikir untung, cukup cari berkahnya saja. Saat mereka kembali tidur, tiba-tiba terdengar suara warga yang berteriak ada maling. Maling! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kejadian ada kemalingan di kampung tersebut, Ustaz Bukhari mengundang seluruh warga untuk bermusyawarah. Ustaz menanyakan kepada warga tentang khabar, siapa semua warga kampung yang sudah kemalingan. Ustaz juga menanyakan, kira-kira apa yang menjadi penyebab sudah 2 minggu ini kampung mereka ada terjadi kemalingan. Mohon maaf, saya bukannya nuduh nih Pak Kiai. Orang nganggur kan jadi lapar, dan orang lapar itu gampang keblinger Pak Kiai. Tukang bubur Kang Idris menjelaskan kepada Ustaz. Setelah mendengar semua dari warga, Ustaz memberikan solusi agar kampung mereka tidak terjadi kemalingan lagi. Apa pantas kita bangun atap musola kita, tapi orang lapar kita biarin? Kita pakai uang ini untuk bikin dapur umum. Musola kita mesti bisa memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih menggiurkan dari apa yang ditawarkan iblis. Sontak, warga yang mendengar solusi dari Ustaz terkaget. Mereka mengatakan, Uang ini kan bukan uang Pak Kiai semua. Jadi Pak Kiai tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Bagaimana Darsan? Tenaganya habis diperas dengan bayaran tidak seberapa. Dia mau menyisihkan seperak 2 perak untuk membantu pembangunan atap musola ini. Belum lagi si tukang cukur. Dia mewakafkan waktunya dari asar sampai maghrib. Bayarannya untuk membantu pembangunan atap musola ini juga. Dan saya Pak Kiai, saya dulunya tukang main judi. Saya sisihkan semangkuk, 2 mangkuk untuk membantu pembangunan atap musola ini juga Pak Kiai. Karena saya takut Pak Kiai, saya kepanasan nanti di padang mahsyar.
Saya pingin banget membangun atap musola ini sekuat tenaga saya, Pak Kiai. Saya ingin jadi keneknya Kang Tarban. Biar almarhum bapak saya juga bisa punya atap di padang mahsyar. Selama bapak hidup, belum pernah sholat. Ustaz kembali menjelaskan. Itu semua baik. Tapi dalam situasi sekarang ini, membuat dapur umum lebih mendesak daripada atap musola. Kalau atap ini ambruk, kita masih bisa sholat di rumah atau di musola yang lebih jauh sedikit. Tapi kalau akhlak yang keburu ambruk hanya karena perut, ingat, Rasulullah diutus itu untuk memperbaiki akhlak, bukan untuk memperbaiki tempat ibadah. Ambillah uang kalian. Saya hanya ingin bersama Rasulullah. Mau kepanasan, kedinginan di padang mahsyar. Yang penting saya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, para pejantan tanggung warga kampung berkumpul lagi depan musola untuk bercerita tentang usulan Ustaz semalam. Kang Muin sebagai orang yang tertua memberikan komentar dan pujiannya kepada Ustaz Bukhari. Katanya, usulan Ustaz tersebut baik dan menyarankan untuk kita bersama-sama mendukung pembuatan dapur umum terlebih dahulu. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan renovasi atap musola. Sambungnya lagi kepada warga, mana ada orang seperti Ustaz yang mau membina orang-orang seperti kita yang sudah mau ambruk dulunya. Komentar kandasan ditanya oleh Kang Muin tentang sikapnya. Ya, sumbangan saya sih nggak seberapa sih, Kang. Sementara ini soal maling nih yang mendesak. Saya tahu gimana rasanya lapar dan gak ada yang nolong, Kang. Akhir kata bapa tersebut menitip musola untuk dijaga kerana dia mau ke Jakarta beberapa hari. Selepas dari itu, Arul dan Kang Darman menerima tamu iaitu tukang kaligrafi di dalam musola. Bapa tersebut menawarkan untuk menulis kaligrafi di dinding musola. Kang Darman celoteh, mau bayar pakai apa mas? Apa kata tukang kaligrafi tersebut? Kalau soal bayaran, gak usah dipikirkan. Gratis. Hitung-hitung promosi. Bagaimana? Promosi? Promosi sama siapa, Mas? Ini musola kecil. Udah gitu terpencil. Siapa yang mau lihat? Loh, Allah yang akan melihat. Dan Allah juga yang akan mempromosikan dengan jalan yang gak disangka-sangka. Setelah itu, Arul yang kembali celoteh, kenapa ayat kaligrafinya hanya surat Al-Maun semua? Apa kata tukang kaligrafi lagi? Kalau untuk masjid dan musola, saya mau pakai ayat yang ini. Jangan sampai ada orang yang rajin ke masjid, tapi mendustakan agama. Karena acuh pada kesulitan orang lain. Dia sholat dengan perut keadaan kenyang. Sementara tetangganya ada yang kelaparan. Jangan sampai ada orang yang rajin ke masjid, tapi mendustakan agama. Diam-diam, niat tulus Arul menjual kameranya untuk membantu usulan Ustaz Bukhari berbuah manis. Arul bergegas untuk menjual kameranya. Sepulangnya, Arul sudah membeli kebutuhan untuk dapur umum nantinya. Ibu-ibu warga kampung bergotong royong sudah mulai mempersiapkan segala kebutuhan makanan. Ustaz Bukhari juga sementara mempersiapkan perlengkapan alat tenun yang nantinya untuk warga pengangguran yang mau ikutan kerja. Bukan cuma itu, Ustaz juga mengarahkan warga untuk membuat kolam ikan untuk dibudidayakan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Di waktu santai, Arul dan Ustaz sementara berbincang-bincang. Arul mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana di kampung ini dia banyak belajar tentang wajah Islam yang sebenarnya.
Ustaz Bukhari pun juga bangga mengatakan kepada Arul kerana sikap Arul yang mau bersedekah secara diam-diam dan mau ikut terjun langsung dengan tenaganya. Ustaz mengatakan apa yang Arul lakukan sama seperti sahabat Rasulullah, Alifah Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai solat, makanan sudah tersedia, kegiatan dapur umum mulai dilaksanakan. Ustaz dan para warga sedang menunggu warga lain yang diharapkan kedatangannya. Dapur umum tersebut bertujuan untuk tidak ada lagi kemalingan di kampung mereka hanya kerana persoalan kelaparan. Yang diharapkan tidak kunjung terlaksana, akhirnya Ustaz memutuskan untuk membagikan secara langsung makanan yang sudah tersedia itu ke rumah-rumah warga. Pergi mau kemana? Jemput bola, anterin ke rumahnya satu-satu. Manja bener pakai diantar-anterin segala. Kalau mau berbuat baik juga jangan manja. Mana ada orang ungkang-ungkang kaki masuk surga. Masih di kampung sekitar musola, di salah satu rumah warga, seorang pemuda yang sangat berbakti pada ibunya, pamit untuk berangkat kerja. Ibunya berpesan pada sang anak. Sang, jaga baju ini baik-baik ya Sang. Mak dengar, sudah banyak yang nggak pakai baju ini lagi. Pada di PHK. Ternyata pemuda tersebut sudah tidak bekerja, demi membahagiakan ibunya, dia rela untuk berbohong. Pemuda itu pun mengganti pakaiannya dan memakai perlengkapan profesi barunya. Pemuda tersebut beralih profesi menjadi maling yang selama ini berkeliaran di kampung. Baru saja mau melancarkan aksinya, tiba-tiba terdengar suara salam dari luar rumah. Assalamualaikum. Dari balik pintu, Ustaz Bukhari datang memberi khabar kepada pemuda tersebut untuk menawarkan pekerjaan menenun sarung. Sekalian mengantarkan makanan untuk dia dan ibunya. Pemuda itu mengucap syukur. Segera dia langsung membawakan makanan tersebut kepada ibunya dan menyuapi ibunya yang lagi terbaring sakit dengan kasih sayang. Islam itu sangat indah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pemuda tersebut mendapat hidayah. Dia pun datang dan ikut solat berjamaah bersama warga kampung lainnya di musola mereka yang sangat sederhana. Lagi dan lagi, sudah menjadi aktivitas rutin, Kang Tarman dan Arul kembali membenahi atap musola saat hujan tiba. Sama seperti yang sudah-sudah, setiap selesai membersihkan musola, mereka kembali bertukar fikiran sembari menaruh harapan besar agar atap musola tidak bocor lagi. Tapi kali ini pembicaraan mereka sangat panjang, sampai-sampai Kang Tarman kembali terbawa perasaan akan kenangan kepada isterinya. Dari perbincangan itu, mereka berinisiatif untuk menawarkan jasa tukang bangunan ke kota. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil, begitulah kata pepatah. Mereka akhirnya mendapatkan uang untuk bisa menabung, agar bisa membelikan kebutuhan perbaikan atap musola. Ustaz Bukhari ternyata sedang memperhatikan mereka dari luar musola. Setelah itu Ustaz masuk dan memberikan kabar gembira bahawa ada satu orang dermawan yang siap merenovasi musola kampung mereka. Arul dan Kang Tarman mengucap syukur dan tersenyum sumringah sambil bertanya-tanya siapakah gerangan dermawan tersebut. Siapa Kiai? Ustaz duduk dan menjelaskan bahawa dermawan itu adalah orang yang tinggalnya di Jakarta. Ceritanya, waktu Kang Muin ke Jakarta, Kang Muin bertemu dengan dermawan tersebut di sana. Ternyata beliau juga adalah warga kampung mereka dan dulunya juga jamaah musola. Dermawan tersebut, alhamdulillah sudah sukses di sana. Ustaz melanjutkan, insya-Allah lebaran ini, dermawan tersebut datang untuk membawa kebutuhan renovasi atap musola. Siapa Pak Kiai? Itu dia. Kang Tarman jadi penasaran. Ustaz mengatakan kepada Kang Tarman, tidak usah dipikirkan,
Anggap saja ini kiriman dari langit. Kita berdoa saja, mudah-mudahan secepatnya terkabulkan. Kang Tarman semakin penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengah malam, sama seperti biasanya, selesai solat tahajud, Kang Tarman melancarkan doanya. Rul, bangun Rul. Apa Kang? Tolong aminkan doa saya. Inilah senjata paling ampuh umat Islam. Untuk yang satu ini, marilah sama-sama kita mendengarkan doa dari Kang Tarman. Doa dari orang yang polos, niat ikhlas hanya untuk ilahi Rab semata. Orang tinggal amin-amin aja kok. Kan saya yang ngomong. Amin. Ya Allah, semoga Engkau nggak bosan mendengar doa saya, ya Allah. Atap lagi, atap lagi. Kalau ada orang yang niat menyumbang, ya Allah, tolong gerakkan hatinya agar menyumbang dalam bentuk material saja, ya Allah. Jangan uang, ya Allah. Soalnya kalau dalam bentuk uang, nanti sama kayak Ibu Hori dibeliin beras lagi. Ulurkan pertolonganmu agar pabrik-pabrik bisa membayar karyawannya, ya Allah. Soalnya kalau mereka nganggur, mereka nanti kelaparan. Mereka pasti nyolong, ya Allah. Kiai Ibu Hori itu orangnya gak tegaan. Pasti nambah dapur lagi, ya Allah. Rul, bangun dong Rul. Aminin saya, Rul. Satu lagi, ya Allah. Tolong satukanlah saya dengan Lasmi segera, ya Allah. Kami bukanlah Adam dan Hawa yang sanggup berpisah ratusan tahun. Jangan ceraikan kami seperti pasir, ya Allah. Saat Kang Tarman usyuk dalam doanya, tiba-tiba seorang wanita mengaminkannya. Amin ya Allah. Kang Tarman terkaget, sambung doa dari wanita tersebut. Ya Allah, ampuni hamba yang sudah meninggalkan suami hamba yang lagi susah. Susah jalan, susah kerja. Tapi Engkau Maha Tahu ya Allah, hamba juga susah ninggalin dia. Susah makan, susah tidur. Tuntun kami kembali ke jalan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami kembali pada yang bukan jalan-Mu ya Allah. Amin. Amin. Insya Allah dikuatkan, insya Allah diteguhkan, jalan ini akan terang, insya Allah. Akhirnya, rasa penasaran Kang Tarman terjawab sudah. Atas izin Allah, lewat isterinya lah dititipkan rezeki renovasi pembangunan musola. Semua warga kampung berkumpul untuk meresmikan musola tersebut. Kang Muin memberikan genteng terakhir kepada Ustaz Bukhari untuk dipasang sebagai tanda terkabulnya atap padang mahsyar mereka semua. Ustaz Bukhari menolak kerana merasa ada yang lebih pantas. Genteng pun Ustaz berikan kepada Kang Tarman. Dengan alasan yang sama pun, Kang Tarman menolak. Akhirnya, genteng tersebut berputar-putar kepada mereka. Dengan alasan yang sama juga mereka merasa tidak pantas. Akhirnya, Ustaz Bukhari mengusulkan, untuk yang lebih pantas memasang genteng terakhir ini adalah
Alif, dengan pertimbangan, dialah yang akan menjadi generasi penerus mereka dan akan menceritakan tentang hari ini. Semua warga pun setuju. Inilah saatnya, Alif memasang genteng tersebut. Saya ingin jadi keneknya Kang Tarban. Biar almarhum bapak saya juga bisa punya atap di padang mahsyar. Selama bapak hidup, belum pernah sholat. Bismillah. Semoga Bapak Alif dapat ampunan dan naungan di padang mahsyar. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang berbuat ria. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul Azim. Kini giliran Arul yang terbawa perasaan dan curhat kepada Kang Tarman tentang keluarganya. Masalahnya antara dia dan ayahnya. Itulah sebab Arul meninggalkan rumah. Ibunya dilema antara dua orang yang sangat dicintainya. Kang Tarman menyarankan agar Arul segera pulang ke rumah. Sekalian memberikan petua sedikit bahawa seorang isteri surganya pada suami dan seorang anak laki-laki surganya pada ibunya. Arul pun sudah siap untuk pulang ke rumah kerana dengan semua pelajaran di kampung ini, hatinya bisa menjadi lembut. Saat pamitan, mereka saling menitipkan pesan, jika siapa yang lebih dulu di padang mahsyar nantinya, jangan saling melupakan.